Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, para pemirsa TV channel Tarbiyah Berti yang dirahmati oleh Allah. Tiada ungkapan yang paling pantas kita ucapkan melainkan ucapan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada hari ini, detik ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita menjalankan ibadah puasa. Insyaallah, mudah-mudahan puasa ini adalah menjadi puasa terbaik kita, diampunkan semua dosa-dosa kita. Salat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Tidak saja kita, tetapi juga kepada keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya mendapatkan syafaat, dan kita bisa berkumpul menjadi barisan dari barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa TV channel Tarbiyah Berti yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bahkan saking istimewanya bulan Ramadan ini tidak diberikan kepada umat-umat para nabi dan rasul sebelumnya. Memang ada, bahkan secara jelas sekali di dalam Al-Quran Allah telah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya diwajibkan puasa kepada kamu sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Memang ada puasa yang diwajibkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi puasa yang diwajibkan itu bukan seperti puasa yang diwajibkan sebagaimana umat Nabi Muhammad. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada puasa-puasa yang memang itu diwajibkan kepada umat-umat Nabi sebelumnya, tidak sebagaimana istimewanya bulan Ramadan atau bulan puasa atau bahkan puasa yang dilakukan atau diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Banyak keistimewaan, bahkan sampai-sampai para nabi dan para rasul yang sudah meninggal dunia itu, disampaikan di dalam sebuah riwayat, andaikan mereka bisa hidup kembali, maka mereka ingin mendapati Ramadan, di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Saking istimewanya bulan Ramadan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu keistimewaan itu adalah diantaranya seperti di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, atau kita sebut dengan nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan hadirin semuanya, malam itu adalah malam yang terkumpul semua kebaikan, kebaikan yang tiada tara nilainya. Kalau kita umpamakan orang sekarang umur kurang lebih sekitar 80 tahun, kurang lebih siapa yang melakukan ibadah di malam itu sama seperti mereka yang beribadah ribuan kali lipat pahalanya. Nah, sama seperti orang yang beribadah 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kurang lebih sekitar umur 80 tahun kalau kita sekarang umur rata-rata 20, 30 tahun atau 40 tahun, 50 tahun, berapapun umur orang yang sudah balik, kurang lebih sekitar 17, 18 tahun, 18 tahun, itu artinya dia sama seperti beribadah seumur hidupnya. Subhanallah. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan bulan Ramadan ini. Kemudian diantaranya lagi ada keistimewaan lain, di dalam hadis sahih disampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan iman, kesungguhan iman, keyakinan kepada Allah, lalu dia bersungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh menjalankan ibadah Ramadan ini,
Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain. Man qama ramadhana, ya sama ya teks hadisnya, tapi kalau ini man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, ya, artinya mereka menghidupkan malam-malam di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Luar biasa. Dan ini sesuatu hal yang istimewa diberikan hanya kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan lagi keistimewaan-keistimewaan yang banyak sekali, ya, seperti memberi makan orang yang lapar, orang yang berpuasa pahalanya sama seperti orang yang berpuasa, ya, melakukan amal ibadah. Artinya pendek kata, orang yang melakukan amal ibadah di dalam bulan Ramadan, ya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan potensi bermaksiat pun di dalam bulan Ramadan itu sangat kecil sekali, ya. Sebagaimana maksud hadis bahwa di dalam bulan Ramadan syaitan dibelenggu, ya. Itu maksudnya adalah kebaikan di dalam bulan Ramadan ini terkumpul sehingga orang sangat mudah sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan amat sulit sebenarnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di dalam bulan Ramadan. Nah, walaupun demikian, poinnya adalah sementara ini Allah telah memberikan keistimewaan itu kepada umat Nabi Muhammad, yaitu keistimewaan-keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Nah, namun kita jangan lupa, ya, ada sesuatu hal yang sekaligus sebenarnya ini, ya, kalau saya perhatikan hadis ini sungguh sangat menakutkan, ya. Saya tidak ceritakan teks hadisnya, tetapi hadis ini sangat sahih sekali, di mana ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah. Ada yang mengatakan sedang berkhutbah, tapi ada yang mengatakan sedang naik mimbar, ya. Tetapi prinsipnya Nabi sedang memberikan tausiah kepada para sahabat di tangga pertama, tangga kedua, dan tangga ketiga. Nabi 3 kali mengatakan amin, dan salah satu aminnya Rasulullah itu yang kemudian ditanyakan oleh para sahabat, ya, kita tentu sudah tahu maksud hadis ini. Salah satu yang diaminkan oleh Rasulullah, aminnya malaikat Jibril, ya, maksud saya adalah celakalah bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan tapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu disumpahin, ya. Kalau saya katakan itu disumpahin oleh Rasulullah, maksudnya Jibril, ya, yang sebenarnya mengatakan celakalah bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan tapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Nabi mengaminkan. Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Ini sesuatu yang luar biasa, kan? Nah, sebenarnya ada dua maksudnya aminnya situ lagi. Yang pertama adalah siapa yang orang tuanya masih hidup, baik ibu atau bapaknya atau ayahnya, tapi tidak mendapatkan syurganya Allah, maka celaka bagi orang seperti ini. Kemudian celakalah bagi mereka di mana di dalam bulan Ramadan Allah berikan kesempatan hidup dan panjang umur, tapi kemudian tidak mendapatkan ampunan Allah, mereka celaka. Ini celaka orang seperti ini. Dan satu lagi, mereka yang tidak bersolawat, artinya apabila disebut nama Nabi Muhammad SAW mereka tidak mengucapkan salawat atau tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini celaka orang tiga ini. Nah, salah satunya adalah mereka yang berpuasa di dalam bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Nah, ini celaka, sekaligus mengerikan, dan ini sekaligus sebenarnya menjadi peringatan keras bagi kita umat Nabi Muhammad, meskipun kita telah diberikan keistimewaan oleh Allah, ya, di dalam bulan Ramadan, tapi hati-hati, ya, hati-hati. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan, kita termasuk orang yang diberikan sumpah, yang disumpahin oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu bagaimana solusinya agar kita betul-betul mendapatkan rahmat Allah di dalam bulan Ramadan ini? Tiada lain sebenarnya, salah satu solusinya adalah istiqomah. Kita mesti istiqomah dalam menjalankan ibadah kebajikan, sehingga tidak hanya di dalam bulan Ramadan, tapi nanti di luar bulan Ramadan pun, kalau kita istiqomah menjalankan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini, insya Allah itu akan menjadi satu kebiasaan, akan menjadi sebuah karakter bagi kita setelah selesai bulan Ramadan. Nah, inilah sebenarnya
yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Fussilat itu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Tsumma istaqamu. Mereka istiqamah, ya. Lalu kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah. Lalu kemudian Allah turunkan malaikat. Nah, ini luar biasa ya. Allah turunkan malaikat. Apa kata malaikat itu? Ala takhafu wala tahzanu. Jangan kalian takut, ya, jangan kalian bimbang. Ala takhafu wala tahzanu. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Jangan takut, jangan bimbang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah memberi kabar kepada orang-orang yang istiqamah ini tentang surga, ya, sebagaimana Allah telah menjanjikan kepada mereka. Nah, jadi hadirin wal hadirat, pemirsa TV channel Perti Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah, ada sesuatu hal yang penting kita perhatikan. Apa korelasi ayat ini dengan Ramadan? Ya, memang ayat ini sebenarnya sesuatu yang terpisah dengan peristiwa-peristiwa Ramadan. Tetapi saya menjadikan ayat ini sebagai satu landasan dasar utama untuk orang mendapatkan keistimewaan di dalam bulan Ramadan dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, istiqamah. Kuncinya adalah istiqamah. Istiqamah di dalam menjalankan kebajikan, istiqamah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, walaupun itu kecil sifatnya. Terus istiqamah. Maka tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi kita istiqamah dalam menjalankan ibadah-ibadah Ramadan lainnya. Nah, innallazina qalu. Memang sebenarnya kalau kita perhatikan ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka istiqamah, lalu kemudian Allah turunkan malaikat kepada mereka-mereka ini. Ini adalah ayat yang sedang bercerita tentang keistimewaan orang-orang yang istiqamah di dalam keimanan mereka, hingga sampai mereka kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kan itu yang kita inginkan. Jangan sampai kemudian kita mendapati Ramadan setiap tahunnya, kita mendapati Ramadan bahkan seumur hidup kita, tetapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang tidak istiqamah menurut saya. Pasti kuncinya tidak istiqamah. Ya, awal-awal Ramadan sudah semangat. Sudah membuat kurikulum, ya, kurikulum Ramadan. Nanti minggu pertama, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya sudah jelas apa-apa yang mau dilakukan. Tetapi masalahnya sampai kemudian 30 Ramadan itu semua tidak konsisten dan tidak istiqamah. Disitulah kelemahannya. Nah, kalau kita berbicara tentang surah Fussilat ayat 30 ini sesuatu hal yang dahsyat, ya. Sesuatu hal dahsyat. Karena sebenarnya ayat ini bercerita kepada kita, ya, Allah bercerita kepada kita bahwa manusia itu akan mengalami, ya, akan mengalami dua ketakutan dalam proses kehidupannya hingga kemudian ia kembali kepada Allah di dunia hingga akhirat kelak. Ketakutan yang pertama, ya, ini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa manusia itu akan mengalami dua ketakutan yang luar biasa. Yang pertama adalah ketakutan saat-saat sakratul maut. Wah, ini ketakutan saat-saat sakratul maut, di mana seseorang ketika akan datang ajalnya, ketika malaikat Israel akan mengambil dan mencabut nyawanya, di situ terjadi ketakutan yang luar biasa terjadi kepada diri manusia itu. Masya Allah, ketakutan apa saja itu? Satu, di saat itu manusia paling takut adalah meninggalkan orang-orang terkasih, meninggalkan orang-orang yang ia sayangi, seperti istri, suami, anak-anak, dan kehidupan ini, hande tauladan, ya, semuanya mereka ketakutan. Dan saat-saat seperti itu adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan, plus, ya, sekaligus yang ia takuti adalah gambaran akhir dari kehidupan akhiratnya kelak. Kenapa? Karena malaikat Israel, ya, malaikat itu mengepakkan sayapnya dan melihatkan kepada orang itu, kepada kita yang di saat-saat sakratul maut, di mana tempatnya kelak di akhirat. Itu akan diperlihatkan. Nah, makanya bagi mereka-mereka yang amalnya baik, itu biasanya ketika diperlihatkan, dikepakkan sayapnya oleh malaikat Israel, maka terlihatlah surga,
terlihatlah keindahan-keindahan. Maka di saat ia melihat itu semua dan tanpa terasa, nyawanya dicabut dan ia tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Itu keistimewaan orang-orang yang beramal soleh dan mereka baik ya dalam kehidupan dunianya. Nah, ketakutan ini ya bagi kebanyakan manusia di mana mungkin tidak punya amal yang sempurna, amal pas-pasan gitu ya. Nah, maka Allah memberikan keistimewaan kepada mereka yang istiqomah di dalam akidah, istiqomah di dalam keimanan, istiqomah dalam mengamalkan amal ibadah. Allah memberikan keistimewaan kepada mereka ini, terutama mereka yang istiqomah di dalam menyebut Allah, ya, Allah, berzikir kepada Allah, zikir, hatinya selalu zikir, hatinya selalu mengingat Allah, hatinya selalu berzikir kepada Allah, dan hingga akhir hayatnya orang ini istiqomah di dalam menyebut asma Allah itu, maka sesungguhnya orang inilah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Apa pertolongan Allah itu? Apa bentuk pertolongan Allah itu? Ayat ini bercerita bahwa Allah akan turunkan malaikat. Malaikat itu adalah seperti teman, seperti sahabat, seperti orang yang datang memberikan penawar kepadanya. Ya, malaikat itu kemudian mengatakan kepadanya, nggak usah takut. Wahai si fulan, kamu nggak usah takut. Kamu tidak usah khawatir. Tenang, tenang, tenang. Nah, maka pada saat itulah seorang hamba akan merasa tenang karena ada seseorang yang mendampingi proses sakratul mautnya sampai kemudian ketika nyawanya dicabut oleh Allah, ia memasuki alam barzah dan ketakutan kedua akan datang kembali kepada anak manusia itu di saat nanti Allah bangkitkan mereka pada hari kebangkitan. Ya, ketika dibangkitkan oleh Allah pada hari kebangkitan, disitulah kemudian akan muncul kekhawatiran berikutnya. Ya, ketakutan yang luar biasa berikutnya akan muncul, di mana ia kaget, bingung, ya, bingung. Ini apa? Ini hari apa? Ini apa? Lalu kemudian begitu ia sadar bahwa ini adalah hari pengadilan akhirat, ini adalah hari di mana semua amal dan kebajikan akan dihitung, ditimbang, dan akan mempertanggungjawabkan semuanya. Muncul ketakutan yang luar biasa pada saat itu. Dan saat-saat itu malaikat yang tadinya mendampingi ya dulu di saat sakratul maut, dia akan datang kembali dan mengatakan kepadanya bahwa tidak usah takut, tidak usah khawatir, sesungguhnya kamu insya Allah akan ditempatkan oleh Allah sebagaimana janji Allah kepadamu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah keistimewaan orang-orang yang istiqomah di dalam menyebut nama Allah. Ya, dalam arti yang lain, di dalam tafsir yang lain adalah mereka yang mempertahankan keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa hubungannya dengan Ramadan? Hubungannya dengan Ramadan adalah kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tadi, nuzulul Quran, ya, malam Lailatul Qadar, keampunan yang diberikan oleh Allah, diampunkan semua dosa-dosa yang telah berlalu, kemudian dilipat gandakan amal-amal ibadah kita. Tiada kata lain yang mesti kita lakukan adalah istiqomah di dalam menjalankan ibadah Ramadan. Mesti istiqomah. Maka sesungguhnya istiqomah itulah nanti yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang telah Allah berikan kepada khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Tarbiyah Perti Channel yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan amal ibadah Ramadan kita kali ini, dan oleh karena keistiqomahan itu kita pun mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang telah Allah suguhkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.